berdiskusi dengan dosen pembimbing. Banyak orang yang sudah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Namun, banyak juga yang belum sadar dan terkesan masa bodoh. Banyak kabar yang kurang bagus belakangan ini mengenai negara Indonesia. Dikarenakan, negara Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tentu ini bukanlah suatu prestasi, tetapi menjadi sebuah kekhawatiran dan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam sehari, Indonesia bisa menghasilkan 151.192 ton per hari. Sampah yang menumpuk ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan sarang penyakit seperti tipes, diare, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan biarkan sampah menumpuk karena kurang sigap ditangani ya. Di lingkup perkantoran, hotel, dan tempat umum lainnya, terlihat juga banyak sampah yang menumpuk. Hal ini karena jumlah petugas kebersihan yang tidak sebanding dengan sampah yang harus ditangani. Selain itu, banyak masyarakat yang masih kebingungan dalam membedakan jenis-jenis sampah. Dari permasalahan tersebut, berpotensi bagi petugas kebersihan bekerja lebih ekstra dan sampai larut malam. Maka, kami mengusulkan suatu ide tempat sampah yang dapat memilah secara otomatis dengan sistem yang terkoneksi secara IoT kepada petugas kebersihan, sehingga dapat memonitoring sampah dengan mudah. Banyak perusahaan sudah menjawab beberapa permasalahan tersebut, seperti Bio-Enable dengan Smart Bins for Smart City, dan beberapa perusahaan lain seperti Sensoneo Smart Waste Management System dan Smash ID. Akan tetapi, kebanyakan sistem yang dikembangkan hanya terintegrasi dengan sistem pengambilan sampah saja, padahal sampah plastik dan non-plastik, sampah daur ulang dan sampah rumah tangga perlu ditangani secara berbeda. Alat ini tersusun dari sensor ultrasonik sebagai pendeteksi sampah yang masuk, servo untuk membuka tempat sampah, 2 servo untuk menggerakkan pemilah, sensor proximity induktif sebagai pendeteksi logam non-logam, sensor proximity kapasitif sebagai pendeteksi organik non-organik, sensor infrared mendeteksi tinggi sampah apabila penuh, dan sensor berat untuk mendeteksi masing-masing berat sampah. Kemudian, di bagian belakang prototipe ini merupakan pusat pengendalian yang terdapat 2 mikrokontroler yaitu Arduino dan ESP8266 dan pekabelan yang terhubung antara satu dengan yang lain. Bila seseorang membuang sampah botol akan dideteksi oleh proximity induktif, proximity kapasitif, dan akan masuk ke sampah anorganik. Untuk sampah kaleng akan terdeteksi oleh sensor proximity induktif dan langsung masuk ke sampah B3. Kemudian, untuk sampah sisa buah akan dideteksi oleh sensor proximity induktif, kemudian sensor proximity kapasitif, dan akan masuk ke sampah organik. Dan apabila seseorang memasukkan sampah dan sampah tersebut hampir penuh, maka sensor infrared yang terletak di atas tempat sampah akan menyala. Kemudian, apabila seseorang akan membuang sampah dan salah satu sampah tersebut sudah penuh, prototipe sampah ini tidak akan terbuka. Lalu, karena prototipe ini terkoneksi dengan Internet of Things, maka ESP8266 pada prototipe ini mengirimkan data ke ponsel petugas kebersihan, dan petugas akan mendapatkan notifikasi mengenai di manakah letak sampah, berat masing-masing sampah, dan jenis sampah yang penuh. Berikut ini adalah analisis teknoekonomi sebelum dan sesudah adanya Smart Dustbin. Monitoring and Supporting Dustbin ini memiliki peluang besar menjadi produk digital yang bermanfaat luas karena mudah dalam menyampaikan informasi ke petugas kebersihan sehingga cepat dalam pengelolaan sampahnya dan mengoptimalisasi kerja petugas kebersihan. Adanya pemilahan sampah secara otomatis, masyarakat tidak perlu lagi memilih tong sampah mana yang sesuai dengan jenis sampah yang mereka buang.
Pemilahan sampah secara otomatis ini meminimalisir bau yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh sampah berbahan dasar organik. Dan alat ini dilengkapi dengan perhitungan berat sampah dan ketinggian sampah secara otomatis, juga berbasis Internet of Things yang terhubung dengan smartphone petugas sehingga sigap ditangani. Peluang komersialisasi. Jika menggunakan prototipe ini dalam ruang tertutup seperti mall, kantor, hotel, maupun apartemen, akan meningkatkan kualitas pelayanan karena gesitnya petugas kebersihannya dan juga dapat meminimalisir bau-bau yang tidak sedap yang dikeluarkan dari sampah, sehingga pengunjung atau pengguna layanan tersebut akan lebih nyaman berada di tempat tersebut. Keberlanjutan program. Untuk jangka panjangnya, akan membangun suatu startup yang bergerak dalam pengelolaan sampah dan memproduksi prototipe tersebut untuk dikomersialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Menyempurnakan alat ini sefleksibel mungkin dalam penggunaan sehingga meminimalisir kesalahan alat ini. Dan rencananya alat ini akan dimasukkan dalam program kerjasama antara FTUNS dengan Pemkab Magetan pada pengembangan sektor pariwisata.